Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Mubarakah yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam ini kita dapat bertemu kembali, bermuajahah dalam rangka kita menuntut ilmu, mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dari kitab Tafsir Al-Munir. Mudah-mudahan niat kita hadir ke tempat ini untuk mencari ilmu, Allah karuniakan kita ilmu yang manfaat, dan kehadiran kita ke tempat ini Allah curahkan kepada kita semuanya rahmat dan berkah. Keluar kita dari majelis ini Allah ampunkan dosa-dosa kita. Jamaah sekalian, kita akan masuk kepada ayat yang ke-62 ya. Kita baca 62 63. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin radhiyallahu ankum. Qala radhiyallahu an. Inna hadza, sesungguhnya ini, alladzi dzukirat minad dalail allati dallat ala anna Isa lam yakunillah wala waladah wala syarikah wa minad du'ai ilal mubahalati ma'a wafdi Najran. Sesungguhnya ini di sini adalah yaitu yang telah disebutkan dari dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Isa itu bukanlah Allah, bukan anaknya Allah, bukan sekutunya Allah. Dan hadza ini juga menunjukkan kepada yang kemarin kita bahas, ajakan untuk bermubahalah bersama utusan Nasrani Najran. Nah, hadza itu yang hadza ini adalah yang kita yang tadi disebutkan itu semuanya kata Allah lahuwal qasasul haq, adalah sungguh kisah yang benar, duna akadzibin nasar, selain dusta-dusta yang dibuat oleh orang-orang Nasrani. Wa ma min ilahin illallah, dan tidak ada Tuhan selain Allah, bila syarikin, tanpa sekutu, wala waladin, tanpa anak, wala zaujatin, tanpa istri, wa innallaha lahuwal azizul hakim, dan sungguh Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Al-Aziz disyarahkan oleh Syekh Nawawi, Al-Aziz itu artinya adalah Al-Ghalibu alladzi la yamna'ul qadiru ala jami'il maqdurati. Al-Aziz artinya adalah yang mengalahkan, yang tidak ada yang bisa menahan, yang bisa mencegah kekuasaannya dari segala yang ditentukannya. Al-Hakim disyarahkan oleh Syekh Nawawi adalah al-alimu bi jami'il ma'lumati, yang maha mengetahui terhadap seluruh maklumat, seluruh yang diketahui. Wa bi jami'i awaqibil umur, dan mengetahui
akan segala akibat segala perkara. Fadzakarul aziza wal hakima hahuna isyaratun ila al-jawabi anin nasara fi syubhataini li Isa. Allah menyebutkan dua sifatnya, yaitu Al-Aziz dan Al-Hakim di sini sebagai isyarat kepada jawaban terhadap orang-orang Nasrani dalam dua syubhahnya, dalam dua perkara yang meragukan itu, syubhah mereka terhadap Isa, yang kata mereka Isa itu al-qudrah alal ihya, Isa itu mampu menghidupkan orang mati, wa nahwihi dan yang semisalnya, wa akhbaril ghuyub, dan Isa itu mengetahui hal-hal yang gaib, hal-hal yang tidak nampak. Kita sudah bahas itu ya pada pertemuan-pertemuan yang lalu tentang mukjizatnya Nabi Isa. Nah, jamaah sekalian, jadi ayat ini menegaskan bahwa semua yang telah kita bicarakan, dalil-dalil tentang keesaan Allah, tentang Allah itu tidak perlu kepada sekutu dan juga anak, termasuk ajakan untuk bermubahalah, semuanya itu adalah sesuatu yang benar atau kisah yang benar tanpa ada keraguan sedikit pun. Dan itu ditegaskan jamaah, kalau kita perhatikan huruf per huruf, ayat per ayat, kita akan nampak di situ ada tanda-tanda bahwa Allah betul-betul menegaskan hal ini adalah kebenaran. Dari mana kita bisa lihat? Dengan digunakannya lamut taukid, lamut ta'kid, ya, inna hadza lahuwal qasasul haq, pakai lam di situ, ada lamut ta'kid, lahuwa, lam ta'kid itu menunjukkan untuk sesuatu yang perlu dipertegas. Jadi Allah ingin menegaskan sekali lagi bahwa semua yang telah diceritakan itu adalah sesuatu yang benar. Wa ma min ilahin illallah, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah, kita biar paham juga ya, kita juga biar tambah yakin bahwa jangan pernah ragu dengan agama Islam, jangan pernah ragu dengan kebenaran ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, jangan sedikit pun ada keraguan itu. Sebab jamaah, saya pernah cerita kan beberapa minggu yang lalu, beberapa pertemuan yang lalu, bahwa ada orang yang dulunya dekat dengan Quran, bahkan dia adalah penghafal Quran, kemudian malahan dia ini ragu dengan agamanya. Kenapa? Karena yang selama ini dilakukan adalah sekedar ritual. Apa ritual maksudnya? Rutinitas, ngapal, tapi tidak diperdalam. Maka dari itu jamaah, orang akan mendapatkan kebaikan, orang akan senantiasa berada dalam kebaikan kalau dia mengkaji, bukan hanya sekedar membaca. Maka dari itu hadis yang Nabi sabdakan, may yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan memberikan kefahaman kepada dia akan urusan agamanya. Nah, di situ ada perkataan yufaqqihhu, ada proses tafakuh, Pak. Ada proses pendalaman agama dengan proses belajar. Jadi tidak cukup kalau orang itu hanya ngapal Quran, tidak cukup orang itu hanya baca Quran, walaupun baca itu ada pahalanya, tapi belum menjadi kebaikan buat orang itu kalau hanya sekedar baca atau sekedar ngapal, Pak. Karena dalam sejarah yang membunuh Sayyiduna Ali itu bukan orang kafir,
Siapa yang bunuh Sayyidina Ali? Yang membunuh Sayyidina Ali adalah Abdurrahman ibn Muljam. Siapa dia? Dia adalah seorang penghafal Al-Quran. Coba itu, penghafal Quran, kemudian dia sanggup membunuh seorang sahabat Nabi SAW. Menantunya Nabi dibunuh oleh dia. Karena apa tuh? Karena dia hanya membaca, karena dia hanya menghafal, dia tidak memahami. Makanya bahaya kalau orang hanya cukupkan dirinya dengan hanya sekedar membaca dan menghafal. Banyak kesesatan-kesesatan yang bisa muncul daripada orang yang bersikap sedemikian. Dia pahamin ayat yang berbunyi, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka orang tersebut adalah orang kafir. Kalau orang kafir artinya apa ya? Halal darahnya dibunuh. Coba lihat itu. Dalilnya benar. Dalilnya ayat Quran, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia adalah golongan orang-orang kafir. Tuh lihat, ayatnya dibaca tapi memahaminya keliru, sehingga bagi mereka tidak menjadi dosa membunuh orang-orang yang tidak mau memakai hukum Allah. Tuh lihat, kemudian turunan-turunan mereka tuh yang disebut dengan Neo Khawarij, muncul yang namanya ISIS dan lain sebagainya. Itu yang nggak mau pakai hukum Allah dibantai-bantai sama mereka tuh. Apakah mereka tuh orang yang nggak sholat, Pak? Sholat. Apakah mereka orang yang nggak ngaji tuh? Ngaji, bahkan hafal Quran, jidatnya pada hitam, jenggotnya panjangan dia sama kita. Itu kan menunjukkan sebetulnya mereka itu religius, Pak, taat dengan kewajiban agamanya, tapi gara-gara enggak ngaji dengan benar, akhirnya keliru dalam memahami agama. Coba itu ya, makanya tidak cukup hanya orang itu taat beragama untuk jadi orang baik. Dia harus terus menerus mengkaji agamanya, mempelajari agamanya, karena orang yang dianggap baik adalah orang yang tafaqquh fid din, mendalami ajaran agamanya. Tuh jamaah sekalian, begitu jamaah ya. Kemudian dalam ayat ini Allah menyebut dua sifatnya. Saya seringkali sampaikan, perhatikan di akhir-akhir ayat, karena di situ Allah memperkenalkan siapa dirinya. Kalau Allah telah memperkenalkan dirinya, Allah punya tujuan kenapa disebutkan dirinya dengan sifat-sifat itu, agar kita semakin paham siapa Allah dan siapa kita. Kata Allah, wa innallaha lahuwal aziz, ada lamu ta'kid lagi, dan sesungguhnya Allah. Inna itu kan juga sebetulnya sesuatu yang bertujuan untuk menegaskan, Pak. Sesungguhnya Allah benar-benar, kalau kita mau terjemahkan, sungguh atau benar Allah itu, benar-benar Allah itu adalah zat yang maha aziz. Aziz artinya yang maha perkasa, Al-Ghalib, yang senantiasa mengalahkan siapa saja. Jadi seolah-olah Allah ingin menegaskan, walaupun kamu mendakwa, kamu mengatakan bahwa Isa itu punya kekuatan yang bisa menghidupkan orang mati, dia mengetahui hal-hal yang gaib, apa yang ada di rumah kita dia tahu. Allah mengalahkan itu semuanya, Allah mengatasi itu semuanya, dan Allah lebih hebat daripada Isa alaihi salam. Tuh. Kemudian Allah kenalkan lagi dirinya dengan sifat Al-Hakim. Al-Hakim kan kalau kita terjemahkan yang maha bijaksana. Bijaksana di sini artinya adalah al-alimu bijami'il ma'lumat,
yang mengetahui seluruh perkara-perkara yang telah diketahui manusia, maklumat ya. Allah tahu semuanya. Wa jami'i awaqibil umur, Allah mengetahui seluruh akibat-akibat semua urusan. Allah mengetahuinya. Nah, itu untuk mempertegas bahwa kekuatan atau kehebatan Nabi Isa mengetahui hal-hal yang gaib, Allah lebih hebat daripada itu ya. Allah lebih tahu dari apa yang diketahui oleh Isa, dan apa yang diberikan, apa yang dikuasai oleh Nabi Isa itu dari hal-hal yang gaib. Itu siapa yang kasih tahu? Allah yang kasih tahu. Allah yang memberikan kekuatan kepada Nabi Isa sebagai mukjizat baginya. Kemudian fa in tawallau, kemudian jika mereka berpaling, fa innallaha alimum bil mufsidin, maka Allah adalah yang maha mengetahui terhadap orang-orang yang berbuat kerusakan. Kalau mereka menolak, mereka berpaling, maka Allah mengetahui siapa orang-orang yang berbuat kerusakan. Ai fa in abau an qabulil haqq, seandainya mereka menolak menerima kebenaran itu, fa'aridu wa'aridu amma wasafat min anna Allah huwal wahid wa annahu yajibu an yakuna aliman qadiran ala jami'il maqdurat. Dan mereka itu berpaling dari meyakini sifat atau yang disifatkan tentang Allah bahwa ialah yang Maha Esa, dan bahwasannya wajib keadaan Allah itu mengetahui dan berkuasa atas seluruh yang telah ditakdirkan. Aliman bin nihayat, Allah juga mengetahui terhadap semua pengakhiran segala perkara. Muhitan bil ma'lumat, yang pengetahuan Allah itu meliputi segala sesuatu yang telah diketahui. Ma'a i'tirafihim bi anna Isa lam yakun kadzalika, dan disertai pengakuan mereka bahwasannya Isa tidaklah bersifat sedemikian. Dia tahu bahwa Nabi Isa itu kemampuannya tidak seperti sifat Allah yang disebutkan tadi. Wa ma'a qaulihim innal yahuda qataluhu, dan disertai ucapan mereka bahwasannya Isa telah dibunuh oleh Yahudi. Fa'lam, maka ketahuilah, anna iba'ahum wa i'radahum laisa illa ala sabilil inad, ketahuilah bahwasannya penolakan mereka dan berpalingnya mereka itu tidaklah berlaku melainkan karena pembangkangan mereka kepada Allah. Faqta' kalamak, maka putuskan perkataanmu. Artinya sudah Muhammad, jangan lagi ajak ngobrol mereka, karena mereka tuh kalau dikasih tahu tetap nggak akan mau ngikut. Kenapa? Karena mereka sudah punya sifat inat, membangkang, tidak mau ngikut. Orang kalau sudah punya sifat itu, dikasih tahu yang benar nggak akan pernah mau ngikut, Pak jamaah sekalian. Jadi dia udah terlalu dalam kebodohannya, sehingga kemudian ketika diberikan maklumat yang benar, mereka tidak mau ngikut gitu. Kata Allah, faqta' kalamak anhum, putuskan perkataanmu bersama mereka. Artinya jangan lagi diskusi tentang hal-hal kebenaran itu kepada mereka, nggak ada maknanya jadinya. Wa fawwid amrohum ilallah, serahkan semua urusan mereka kepada Allah. Fa innallaha alimun bifasadil mufsidin, dan Allah itu mengetahui siapa yang berbuat kerusakan. Muttali'un ala ma fi qulubihim, Allah mengetahui apa yang ada di hati mereka, minal aghradil fasidah, dari tujuan-tujuan yang buruk.
qadirun ala mujazatihim, Allah akan mampu membalas segala perbuatan mereka itu. Jamaah sekalian, jadi ayat ini sebagai penutup ya dari usaha Nabi mengajak mereka kepada kebenaran. Ya, fa in tawallau fa innallaha alimum bil mufsidin. Kalau mereka tetap enggak mau ngikut, kalau mereka tetap berpaling daripada kebenaran, katakanlah bahwa Allah itu maha mengetahui siapa yang berbuat kerusakan. Cukup Muhammad, enggak usah ajak diskusi lagi orang-orang yang model begitu ya. Nah kemudian jamaah sekalian, ayat yang berikutnya Allah berfirman dalam ayat ini, fa'in apa ini? Qul ya ahlal kitab, katakanlah wahai Muhammad, wahai ahlul kitab, ya, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat atau pegangan yang sama antara kami dan kamu. Nah lihat nih jamaah, ada uslub yang berubah, ada manhaj yang berubah, ada metode yang berubah dari Nabi Muhammad dengan turunnya ayat yang berikut ini. Nazalat hazihil ayatu fi sya'ni nasara Najran kama qalahu Ibnu Abbas. Ayat ini turun berkaitan tentang keadaan orang-orang Nasrani Najran sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Wa dzalika li anna an-nabiyya lamma dzakara ala nasara Najran anwa'ad dalaila awwalan. Bahwasanya Nabi Muhammad ketika telah menceritakan kepada orang Nasrani Najran berbagai macam dalil-dalil tentang kebenaran Allah dan tentang status Nabi Isa sebagai hambanya Allah, awal-awalnya, permulaannya Nabi Isa bicara tentang itu semuanya. Tsumma da'ahum ilal mubahalati saniyan, kemudian Nabi Muhammad mengajak mereka ini untuk bermubahalah ketika mereka enggak mau terima kebenaran itu. Fakhafu wa qabilu as-saghar bi ada'il jizyah. Ketika diajak mubahalah mereka takut, akhirnya mereka menerima penghinaan itu. Artinya mereka dianggap, kalau orang sudah diajak mubahalah enggak mau ikut mubahalah tapi mereka itu bersedia membayar jizyah, itu kan namanya mereka menghinakan diri mereka sendiri. Wa qad kana sallallahu alaihi wasallam harisan ala imanihim, sedangkan Nabi Muhammad itu sangat ingin agar mereka itu beriman. Fa'adala ila riayatil insaf, kemudian berubah cara ya, cara untuk mengajak mereka kepada keimanan. Fa'adala ila riayatil insaf, maka kemudian Nabi berusaha untuk menjaga kesadaran itu, wa tarkil mujadalah, dan meninggalkan mujadalah berdebat. Faka'annahu ta'ala qala, seakan-akan Allah itu berkata, ya Muhammad utruk dzalikan manhaj, wahai Muhammad tinggalkan manhaj itu, tinggalkan manhaj bermujadalah dengan mereka, minal kalam, daripada ucapan-ucapan, wa'dil ila manhajin akhar, dan beralihlah kepada manhaj yang lain, yashhadu kullu aqlin salim, yang disaksikan oleh setiap akal yang sehat, wa taba'in mustaqim, dan watak yang lurus, innahu kalamun mabniyun alal insaf, bahwasanya ia adalah ucapan yang terbangun atas sikap yang pertengahan, insaf. Wa tarkil jidal, dan janganlah kamu berdebat dengan mereka lagi.
Wa qul ya ahlal kitab, katakanlah wahai ahlul kitab, ayya ma'syaral nasara, wahai orang-orang Nasrani, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, ay halumu ila kalimatin fiha insafun min ba'dina al-ba'd, yakni kemarilah, menujulah kalian kepada kalimat yang di dalamnya itu terdapat insaf, artinya sesuatu yang pertengahan, min ba'dina al-ba'd, antara kita, artinya perkataan yang kita semua setuju, la maila fihi li ahadin ala sahibihi, yang tidak condong kepada salah satu daripada sahabatnya. Nah, jamaah sekalian, saya mau jelasin. Jadi ayat ini adalah perintah Allah untuk Nabi Muhammad agar mengubah cara, mengubah metode. Setelah metode yang pertama, yaitu menjelaskan tentang kebenaran disertai dengan dalil-dalil yang benar, itu ditolak. Metode kedua, mubahalah, mubahalah itu bersumpah. Kalau nggak mau ngikut juga, mempertahankan kebenaran masing-masing, ya udah kita sumpah siapa yang paling benar dan siapa yang salah. Yang salah dia dapat laknat. Diajak mubahalah nggak mau, mereka malah memilih membayar jizyah. Tapi mereka tahu bahwa kalau sampai mubahalah terjadi, mereka akan dapat laknat. Mereka tahu itu, tapi mereka lebih memilih kehinaan dengan membayar jizyah. Nah, kemudian Allah menyuruh Nabi coba cara yang ketiga, lebih soft lagi. Kalau mujadalah nggak bisa, mubahalah nggak bisa, coba sekarang ajak lagi agar mereka mau ngikut kepada ajakan yang disepakati antara kita. Ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, menuju kepada satu kalimat yang sama, kalimatin sawa, kalimat yang sama. Nih lihat bagaimana sebetulnya Allah itu menginginkan agar mereka itu kembali kepada ajaran yang benar. Nah, ayat ini jamaah sekalian, ini disalahpahami oleh orang-orang yang berfahaman liberal dan juga mereka yang berfahaman sekular, atau apa namanya, bukan sekular, yang menyamakan sama antara agama itu sama, apa namanya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, pluralisme. Pluralisme bukan berarti yang bermacam-macam, artinya mereka menganggap semua agama sama. Beberapa tahun yang lalu sempat ramai itu golongan-golongan ini yang menamakan mereka sebagai jaringan Islam liberal. Tapi ketika support dananya berhenti, bubar juga organisasinya. Ketika sokongan dananya dari ASEAN Foundation udah di stop, dianggap gagal lah proyek ini. Akhirnya mereka pun membubarkan diri. Tuh, organisasi yang dibangun di atas uang tuh begitu jadinya. JIL, jaringan Islam liberal. Ya, duit nggak ada, berhenti. Nah, jamaah sekalian, kalau kita baca buku-buku yang mereka buat, yang mereka tulis waktu itu ada satu pemahaman, satu keyakinan bahwasannya semua agama itu adalah sama. Semua agama, terutama agama-agama samawi, itu adalah sama gitu. Jadi tidak perlu kita mengklaim bahwa kita yang paling benar. Dalilnya apa? Dalilnya ini, mereka pakai ini, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, marilah kita menuju kepada kalimat yang sama antara kita. Kata mereka, coba lihat, Al-Quran saja menganggap bahwa dalam keyakinan Nasrani dan Yahudi itu ada kalimat yang
dianggap sama dengan kita, jadi kan kita sebetulnya sama dengan mereka. Jadi nggak perlu kita menganggap diri kita paling benar. Tuh. Itu dakwaan mereka, jemaah. Kalau kita pikir-pikir, kita baca gitu, oh iya benar juga ya. Kalau yang kurang-kurang ngaji akhirnya ngikut, oh iya benar juga. Kan artinya ada kesamaan antara kita dengan mereka. Buktinya Allah mengajak mereka kembali kepada sesuatu yang kita sepakati, ila kalimatin sawa, kalimat yang sama di antara kita. Loh, jadinya kita semua adalah sama dalam kebenaran, cuma jalannya mungkin berbeda-beda, tapi ujungnya sama. Tuh, gitu katanya. Makanya ini ucapan yang harus dijelaskan, ya nggak begitu maksudnya. Nah, jamaah sekalian, kalimatin sawa bainana wa bainakum ini apa? Kalimatin sawa, kalimat yang diakui oleh setiap agama samawi. Apa itu? Semua agama samawi meyakini bahwa Allah itu adalah Tuhan. Yang membedakan apa? Yang membedakan turunannya. Apa turunan daripada kalimat tersebut? Ada yang meyakini bahwa Nabi Isa itu adalah anak Tuhan. Kemudian turunan dari orang-orang Yahudi, mereka menganggap bahwa Uzair itu adalah anak Tuhan. Ini yang sesatnya nih. Tapi pongkolnya sama, Pak. Kalau ditanya orang Yahudi, ditanya orang Nasrani, Tuhan kamu siapa? Tuhan kami adalah Allah. Begitu. Nah, itulah yang dimaksud dengan kalimatin sawain bainana wa bainakum. Nah, yang diajak oleh Allah melalui ayat ini menuju kepada kalimat yang kita semuanya ngikut, semuanya kita setuju. Sedangkan masalah Nabi Isa itu anak Tuhan, kita nggak setuju. Jangankan orang-orang Islam, orang Yahudi juga nggak setuju. Ya udah, kalau itu nggak disetujuin, udah hapus, kan gitu maksudnya. Orang Yahudi bilang Uzair anak Allah, orang Nasrani nggak ngakuin. Udah, tinggalin yang kita tidak setujui, kembali saja kepada yang kita sama-sama setujui, yaitu apa? Allah lah Tuhan kita yang satu. Udah selesai. Itu maksudnya begitu, jamaah sekalian. Ya. Nah, hadirin jamaah sekalian, jadi kalimat ini jamaah adalah ajakan untuk kita kembali kepada fitrah kita, kepada keyakinan yang kita akui sejak zaman kita berada di alam arwah. Itu fitrah. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah itu apaan fitrah? Fitrah itu jamaah adalah ucapan ketika Allah mengambil janji setia kepada kita semuanya sewaktu kita berada di alam arwah. Allah tanya kepada kita, apa kata Allah? Apa namanya? Ayatnya apa, Ustaz? Lupa saya. Alastu bi rabbikum. Nah, itu dia. Alastu bi rabbikum, apakah aku Tuhan kalian? Allah pernah nanya tuh kepada kita semuanya di alam arwah. Alastu bi rabbikum? Qalu, mereka semua berkata, kita semua berkata, bala, benar, syahidna, kami mengakuinya. Tuh. Jadi fitrah itulah yang kemudian diajak untuk kita kembali kepadanya. Dulu kita semua mengakui bahwa Allah adalah Tuhan kita. Maka ajaran agama Islam adalah ajaran yang sesuai dengan fitrah kita, jamaah sekalian. Maka selain agama Islam, kita harus yakini bahwa pasti ajaran itu adalah ajaran yang salah. Innad dina indallahil Islam.
agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hanya ajaran Islam. Orang Nasrani sendiri, mereka mengakui bahwa keyakinan mereka itu adalah salah, seperti yang kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu. Diajak mubahalah nggak mau, itu kan menunjukkan bahwa mereka tidak meyakini apa yang mereka yakini itu. Cuman karena mereka enggan, karena mereka itu ingkar, mereka tidak mau mengikuti ajakan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, pelajaran yang berikutnya, jamaah sekalian, ketika orang diajak sesuatu yang benar, dia tidak mau ngikut, sudah diajak secara ilmiah nggak mau ngikut, diajak yang agak keras dikit yaitu dengan mubahalah nggak mau ngikut. Dari ayat ini kita ngambil pelajaran, coba cara lagi yang ketiga, yaitu cara yang lebih lembut lagi. Artinya apa? Mengajak orang kepada kebenaran itu harus terus menerus dengan berbagai macam cara. Kalau cara ini nggak bisa, cari cara yang lain. Begitu. Supaya apa? Supaya mereka itu bisa kita tarik kepada ajaran yang benar. Ya, jangan berputus asa dari orang-orang yang awalnya menolak ajaran Islam. Mungkin caranya saja yang kurang pas, ya. Mungkin caranya saja yang kurang bisa diterima oleh mereka. Orang-orang kafir Quraisy, mereka itu diajak oleh Nabi dengan ajakan yang berbagai-bagai, didakwahkan, mereka nolak, sampai berperang dengan Nabi mereka sudah lakukan itu, tapi tetap ketika mengalami kekalahan demi kekalahan belum bisa menyadarkan mereka. Nah, ketika Nabi sampai ke kota Mekah dalam peristiwa Fathu Mekah, Nabi menunjukkan cara lain agar mereka mau balik kepada agama yang benar. Cara apa itu? Cara yang disertai akhlak yang terpuji. Nabi dengan kekuatan yang sangat dahsyat pada waktu itu, orang kafir Quraisy mereka sudah menyerah, mereka nggak mampu melawan. Pentolan-pentolan Quraisy yang nyisa cuman Abu Sofyan, yang lain daripada mati. Abu Jahal mati, Umayyah bin Khalaf mati, Walid bin Mughirah mati, itu pada mati semua. Yang nyisa Abu Sofyan. Kalau Nabi mau menghabiskan mereka itu, dijadikan tawanan perang, bisa saja jamaah sekalian. Tapi Nabi menunjukkan kepada mereka akhlak yang terpuji. Nabi tanya kepada mereka, menurut kalian kira-kira apa yang aku lakukan kepada kalian? Ditanya nih kepada orang-orang yang dulu pernah menyakiti Nabi, menurut kalian apa yang akan aku lakukan kepada kalian semua? Mereka nggak berani jawab macam-macam gitu ya. Akhirnya kemudian Nabi mengatakan, idhabu fa antumut tulaqa, kamu pergilah, semua kalian bebas, tidak ada yang jadi tawanan. Nah lihat, ketika Nabi menunjukkan akhlak yang baik ini, tidak menunjukkan kebencian dan dendam kepada mereka, ternyata itu yang bikin mereka balik kepada agama Islam, masuk ke dalam agama Islam, dapat hidayah Allah. Ketika mereka melihat kemuliaan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dulunya nolak, Pak. 13 tahun Nabi dakwah di Mekah enggak diterima. Nabi tinggal di Mekah 13 tahun enggak diterima. Pindah ke Madinah hampir 10 tahun, berkonfrontasi, bahkan berperang, tetap nggak mau terima. Akhirnya kena-kenanya apa? Dengan cara yang lembut, dengan cara yang berakhlak, akhirnya mereka terima itu. Tuh lihat jamaah. Jadi artinya
Mengajak orang itu jangan pernah putus asa. Kalau cara yang satu ditolak, cara dua ditolak, mungkin cara yang ketiga lebih bisa diterima gitu. Nah, itulah pelajaran yang kita bisa ambil dari ayat ini. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum. Lihat, manhaj yang berikutnya ini Allah suruh Nabi untuk menggunakan manhaj yang lebih soft, yang lebih lembut lagi. Ajaklah kepada kalimat yang kita semua setuju ya. Nah gitu kira-kira jamaah sekalian. Kita cukupkan sampai di sini, kita sambung lagi insyaallah minggu depan. Yang mau tanya ada? Ya, assalamualaikum. Insya Allah yang paham di sini semuanya, aku yakin bahwa Allah itu Amin. tidak ada itu kemudian tidak mesti sehubungan dengan itu. Dan kita mengatakan bahwa janganlah putus asa mengajak saudara-saudara kita ke media. Jadi gini Ustaz, sekarang ini saya baca hadis menyatakan barang siapa menolong saudara mukminnya dari suatu kesulitan di dunia, niscaya Allah akan menolong dari kesulitan di hari kiamat. Kemudian ada hadis mengatakan, tolonglah saudara itu yang sedang mengalami kesulitan dengan tanganmu, kalau tidak bisa dengan hartamu, atau setidak-tidaknya dengan doamu. Walaupun ini adalah menunjukkan selemah-lemahnya iman. Sehubungan dengan peristiwa yang teralami saudara-saudara kita di Aceh, di Sumatera Utara dan Barat, itu sedang mengalami kesulitan. Sementara ini kita belum bisa membantu dengan tangan dan dengan kita. Saya mohon Ustaz dalam kehidupan ini memberikan doa kepada saudara-saudara kita. Semoga Allah memberikan kesulitan atau mengatasi itu segera berakhir. Terima kasih Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Baik. Jadi jamaah sekalian, yang disampaikan tadi benar. Siapa orang yang menolong saudaranya, maka Allah akan menolong dia pada hari kiamat. Bahkan bukan hanya di hari kiamat, di dunia pun Allah akan tolong. Innallaha fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah akan menolong seseorang selama orang tersebut menolong saudaranya. Jadi berkaitan dengan keadaan saudara-saudara kita yang ada di Sumatera yang sedang diuji dengan musibah. Musibahnya itu sangat dahsyat, Pak. Sangat dahsyat. Kalau diukur ukurannya dari Aceh sampai ke Sumatera Barat, diukur itu hampir satu pulau Jawa. Luas yang terdampak itu. Kalau diukur ya, karena ada satu gambar. Kalau diukur orang-orang yang terdampak, wilayah yang terdampak itu diukur besar daerahnya itu hampir sepulau Jawa. Gitu jamaah sekalian. Dan sangat menyulitkan karena akses jalannya banyak yang terputus. Dan ketika banjir sudah surut, apakah sudah selesai ujiannya? Belum. Lumpur di rumahnya hampir loteng rumahnya, Pak. Lumpurnya hampir lotengnya, semeter lebih. Coba itu. Jadi berat. Ya, berat apa yang dipikul oleh saudara-saudara kita. Berat mata memandang, lebih berat lagi bahu yang memikul. Kita cuma bilang, ya Allah kesian, ya Allah kesian, ya enggak? Kita cuma bilang begitu doang, ya Allah kesian. Harusnya ini sudah dinaikkan tarafnya menjadi bencana nasional karena cakupannya cukup luas. Kalau naik taraf menjadi bencana nasional, maka nanti bantuan lebih cepat sampai. Cuman mungkin ada pihak-pihak yang tidak mau. Kalau sampai dinaikkan menjadi bencana nasional, maka nanti akan terekspos semuanya. Sedangkan mungkin di antara mereka ada yang punya kepentingan, takut disalahkan dan lain sebagainya. Nah itu tuh orang-orang yang sangat jahat, yang mencari kehidupan, mencari uang dengan cara mengorbankan jiwa orang yang tidak bersalah. Itu jahat sekali itu orang seperti itu.
Maka kita berdoa kepada Allah agar Allah berikan ketabahan, kesabaran kepada saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, yang hilang rumahnya, yang hilang keluarganya. Semoga Allah berikan balasan yang banyak kepada mereka atas musibah yang mereka alami. Dan semoga yang meninggal dunia yang sampai hari ini sudah berjumlah 1000 orang lebih, dan masih banyak yang hilang, yang meninggal, Allah terima iman Islam mereka, Allah muliakan mereka semuanya, ditempatkan bersama orang-orang dari kalangan syuhada. Karena orang yang mati tenggelam itu diantara orang-orang yang masuk kategori orang-orang yang mati syahid. Semoga Allah berikan ganjaran yang besar, Allah ampuni dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah ganti apa yang buruk daripada mereka dengan kebaikan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha iftah alaina wa ala awladina wa talamidina futuhal arifin faqihna wa iyyahum fid din warzuqna kamal al ikhlas wal yaqin. Allahumma ansur ikhwanana fi Sumatra. Allahumma ansur ikhwanana fi Sumatra. Allahumma ansur ikhwanana fi Sumatra. Allahumma inna nas'aluka sabra indal qada wal fawza indal liqa wa manazil asy-syuhada wa 'aisy as-su'ada wan nasra 'alal a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.